warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kalian udah tahu belum kegiatan ini mau kegiatan apa? Belum. Nah, nanti Bapak jelaskan ya. Jadi di sini perkenalkan, nama Bapak Furqon Al-Haq dari mahasiswa PPL PPG Sanata Dharma, mau melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok? Dari program BK? Enggak ada. Oke, nanti Bapak jelaskan ya. Terus nanti kalian perkenalan dulu ya satu-satu ya. Ya. Untuk perkenalannya nanti sebutkan nama dan hobi dan ekspresi gaya, oke? Itu yang boleh. Begini gitu. Biasa sih. Bebas lah ekspresi kalian. Dimulai dari jarum jam. Sini berarti ya. Gak usah berdiri dong. Iya, duduk aja. Mau sambil jalan. Perkenalkan, nama saya Naila Arsanifah, biasa dipanggil Naila. Maksudnya polis orang membaca. Ekspresi. Ya. Perkenalkan, nama saya Reza Fadila Azahra, biasa dipanggil Reza, hobinya nari. Perkenalkan, nama saya Nafisa Almadea. Ya. Hobi saya memain gitar dan Mengganggu. iya. Ya. Ayo masnya siapa? Saya tapi Adrian Raditya, hobi saya mengganggu ikutan game. Game. Iya. Kayak Kayaknya anak mewah. saya Axel Garendra Riono, hobinya belajar. Oh. Katanya mau Saya Asma Amalia Putri, biasa dipanggil Siva. Hobinya Nonton meme. hobinya nonton. Nonton apa? Nonton apa? Iya, nonton. Berapa? Perkenalkan, nama saya Iza Haini Rizky, biasa dipanggil Iza. Hobinya apa ya? Masak. Bisa. Perkenalkan, nama saya Gilang Novian Prasetya, biasa dipanggil Gilang. Hobi saya belajar dan mengaji. Sangat baik. Oke. Setelah perkenalan, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita sebaiknya berdoa dulu sebelum dilanjutkan lagi. Di sini ada yang mau memimpin berdoa? Siapa? Ayo, siapa? Iya, itu loh. Apa? Percaya dan usaha. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing kepada Allah. Selesai. Baik, setelah berdoa, di sini Bapak akan jelaskan pada kegiatan hari ini, yaitu adalah konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah pemberian bantuan terhadap konseli dari konselor. Jadi konselor itu Bapak sendiri dan konselinya adalah kalian. Dan di sini Bapak sebagai ketua kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok, kita akan memecahkan suatu permasalahan bersama-sama dan nanti permasalahannya akan dipilih yang paling urgent dari antara kalian. Jadi nanti kalian akan mengungkapkan sebuah permasalahan yang sedang dialami atau yang sedang dirasakan permasalahannya di sini. Nanti kita akan bersama-sama memecahkan permasalahan itu. Dan di konseling kelompok ini ada asas-asasnya. Jadi asasnya itu bisa kita nyanyikan dengan nada potong bebek angsa. Tahu potong bebek angsa? Tahu. Mau dilihat ininya? Tahu nadanya enggak?
Yuk kita konseling. Ya, betul. Yuk kita konseling kelompok. Jaga rahasia, saling terbuka, ikut aturan dengan sukarela. Ikut aturan dengan sukarela. Ikut aturan dengan sukarela, jaga rahasia, saling terbuka, ikut aturan dengan sukarela. Nah, udah hafal? Coba lagi ya. Coba bareng. 1, 2, 3. Yuk kita konseling kelompok, jaga rahasia, saling terbuka, ikut aturan dengan sukarela. Ikut aturan dengan sukarela. Ikut aturan dengan sukarela, Saling terbuka, ikut aturan dengan sukarela. ikut aturan Dengan sukarela. senang. Tahu? Ulang. Coba ya ulang yuk. Ikut aturan. Yuk, 1, 2, 3. Yuk kita konseling kelompok, jaga rahasia, saling terbuka, ikut aturan Ikut aturan dengan sukarela, jaga rahasia, saling terbuka, ikut aturan dengan sukarela. Nah, gitu. Jadi di sini ada asas-asas konseling kelompok. Jadi di sini tadi ada apa aja coba? Ada yang bisa ini dari asas-asas konseling kelompok ada apa aja tadi di liriknya? Asas rahasia, Saling terbuka, ikut terus aturan dengan sukarela. sukarela. Jadi di sini kalian tidak perlu takut permasalahannya akan tersebar luas. Jadi di sini kalian permasalahan kalian yang kalian ungkapkan atau yang kalian sedang rasakan itu, maka hanya di kelompok ini yang akan tahu. Jadi kalian tidak akan menyebarluaskan apa yang sudah diceritakan di dalam kelompok ini. Terus dari asas keterbukaan, kalian tidak perlu malu-malu atau tidak perlu takut untuk mengungkapkan sebuah permasalahan yang sedang kalian rasakan itu. Terus asas kesukarelaannya, kalian bisa mengikuti konseling ini dengan sampai akhir dengan ini apa? Memperhatikan setiap step by stepnya seperti itu. Untuk sebelum lanjut lebih jauh, kita akan mengucapkan namanya ikrar konseling kelompok. Ada yang tahu ikrar konseling kelompok? Jadi di sini nanti seperti mengungkapkan perjanjian di antara kelompok kita ini supaya terjaga kerahasiaannya seperti itu. Jadi bisa ikuti Bapak untuk mengucapkannya. Bisa dimulai? Bisa. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan dan memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data yang diungkapkan oleh anggota kelompok dan bersedia mencari solusi atas permasalahan yang dialami. Baik, seperti itu. Jadi di sini kita akan menyepakati waktu terlebih dahulu. Kita akan menyepakati waktu sekitar 20 menit sampai 25 menit untuk pelaksanaan konseling kelompok ini. Jadi nanti kalian bisa mengungkapkan permasalahannya satu orang mengungkapkan permasalahan yang sering dialami kayak misalkan saya sering emosi, saya tidak bisa mengontrol emosi ketika apa, atau saya tidak bisa belajar, atau saya malas belajar, maupun itu di rumah mau di sini kondisinya. Jadi apapun yang sedang kalian rasakan apa aja
Jangan takut, kita relax dulu sebelum lanjut lebih jauh ya. Bisa relax dulu. Relax dulu sambil kita ice breaking dulu apa? Permainan sambung kata. Ada yang tahu? Iya. Sambung kata. Tahu? Sambung kata? Oh, tahu. Tahu. Coba dimulai dari Masnya. Satu-satu. Kapal. Kapal laut langsung kayak gitu banyak. Terus kapal laut apa? Tulang. Kapal laut tulang. Iya, nggak apa-apa. Oh Ayo. iya, iya. Belakang Iya. Saya T kan. Oh iya. Oh, Oh gitu. oh iya lah. Aku kira juga. Oh iya lah. Aku Kan kira juga nyambung kalimatnya gitu. Aku kira nyambung kalimatnya. Kan sambung kata, bukan Sambung kata. Oh. Jadi kapal dan laut. Pas banget. Hari. Oh iya deh. Ikan. Kalau disambungin semuanya bisa nggak? Kayak Kapal laut. di sini kapal terus kebayang nanti kapal laut, Tulang. kapal laut tulang, terus Udang. kapal laut udang. Gajah dari ikan. Udang. Coba mulai diperhatikan, kita fokus dulu. Fokus dimulai apa? Iya. Kata-kata yang lain coba. Ganti. Fokus semuanya yuk. Rumah. Hantu. Umpan. Aku sama dia nyambung terus. Ya karena kelamaan. Jadi kayak Ya iya sih. Rumah hantu. Umpan. Saya benar. bukan Ayo, apa ayo. Bukan yang nyambung. Mana itu? Makanya ada nggak nyambung kan? Nasi. Satu. Nasi rumah. Nasi. nasi. Udah terserah, udah nggak nyambung dari. Apa le? Nasi. Apa nasi? Indonesia pintar. Ayo bebas. Santai. Nasi ikan. Hah? Oh, nasi ikan. Ya. Nasi ikan dua nanas. Bisa. Nasi ikan. Kantong. Nasi ikan. Nanas. Ya. Nanas sepet. Iya benar. Boleh. Pahit. Heeh. Teh. Oh, Cepet cepet. ya teh. Terbaik. Nasi ikan teri nanas sepet. Nasi ikan nanas sepet terbaik. Nggak tahu berubah itu. Terasi. Beda. Terbaik. Oke, baik, cukup. Bisa kita lanjutkan. Oke, di sini kita akan memilih masalah yang nanti akan kita sepakati permasalahannya apa, yang akan kita carikan solusi untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi di sini kalian untuk pertama-tama kalian bisa mengungkapkan sebuah permasalahan yang sedang kalian rasakan, permasalahan apapun itu, entah itu tentang emosional, tentang belajar, gitu, atau berpikiran negatif terus, atau seperti apa. Bisa dimulai dari Masnya, coba laki-laki. Oke. Pak.
yang dirasakan? Selalu digigit teman saya. Nggak gitu. Ya itu masalah, Pak. Ya, Ya, ya solusinya kamu harus jauh-jauh dari Intan. masalahnya apa? Buang temennya. Oh, sumbang. Masalahnya itu Jadi masalah Iya, kamu Digigit sama itu digigit sama teman. ya Apanya? namanya. Hah? Namanya temennya. Namanya Yunan. Yang digigit apanya? Yang digigit tangan kayaknya, Pak. Terus kamu kesel gitu? Ya kesel banget. Emosi banget. Oke, baik. Terus banyak apa? Jadi tuh kan aku ikut ekstra yang Ya. ekstranya itu 2 hari Selasa sama hari Kamis. Nah katanya itu yang apa kan, jadi hari Kamis tuh ekstranya kan nggak cuma 1 ya, nggak cuma yang aku ikutin. Nah katanya ada kan ekstra tari. Gimana sih, bentar, yang Selasa itu aku ikut karawitan, terus Oh, hari iya. Kamis tuh ikut Tari. kir. Oh, ukir. Ya, terus habis itu nah ada ekstra tari hari Kamis juga. Nah katanya tuh gurunya nggak bisa, terus dia mau tukar sama karawitan jadi hari Kamis. Nah ya otomatis kan aku jadi nggak bisa ikut kir. Ya. Ya Oh, yang kan. karawitannya ikut jadi hari bentrok Kamis, gitu ya. tarinya jadi hari Selasa. Kan berarti kalau misalnya aku ikut karawitan aku jadi nggak bisa ikut kir. Ya udah sih, itu aja masalahnya. Itu kenapa jadi gimana rasanya? Perasaannya kayak gimana? Maksudnya jadi kesel atau marah? Bingung Kecewa sih. apa gimana? Cukup bingung. Lebih ke bingung. Baik, terus yang banyak Jadi tanggal 15 itu kan sekolahnya ada study tour. ya. Kemarin tanggal 15 tuh itu pernikahannya tanteku. Jadi aku masih bingung ikut study tour atau enggak. Oke. Masnya apa? Apa ya? Saya dan Ustaz. Perasaannya aja kayak gimana? Merasa jauh dari teman Ngerasa jauh dari teman-teman. dalam hal pelajaran. Kayak merasa ketinggalan gitu. Oh, dalam pelajaran ketinggalan sama teman-teman gitu. Tapi kalau sama teman-teman dekat, Nah, nggak terlalu akrab gitu. iya. Gila. Perasaan kan saya. Ya, baik, gak apa-apa. Terus masih apa? Saya kan mau ikut ekstra basket tapi hari Selasa saya juga mau ikut ekstra PMR tapi Hari juga Selasa? Selasa juga, jadi saya harus milih salah satu. Nah saya tuh milih PMR. Nah sampai pas di kelas pas PMR, ekstra PMR yang mulai, saya laki-laki sedih, Oh, terus gimana? Saya sering digigit. kecewa. Kecewa? Pokoknya enggak lagi sendiri. Terus banyak? Iya, Bu, lagi satu tok. Mbak Naf, Kepala Satu doang. Kamu doang. akhirnya nggak satu sih, ada teman dari kelas lain. Ya wis. ya jangan malu-malu. Ayo ungkapkan aja apapun. Yang cewek kan banyak juga. Dibilang kayak Yang kelas ini Apa aja bebas Ya udah tuh, cepet ceritain. ungkapan. Ya kayak senangnya dapat, emosinya dapat, terus capeknya juga dapat. Ya ceritain aja gimana ini. Maksudnya kayak yang bikin Kenapa yang emosi? bikin emosi gitu. Yang bikin emosi, Ini kan udah ada rahasianya, jadi cuma kita doang yang tahu gitu. yang bikin emosi apa? Di-spill dong. Ya bilang aja apa sih? Jadi bahan introspeksi diri juga. Yang bikin emosi, itu lo ngecatnya tuh susah, terus Ngecat. Mural. Oh, ini. Yang di luar itu. kadang ngeselin. Baik. Terus banyak apa? Kalau aku misalnya belajar terus ada HP, aku tuh belajarnya jadi nggak fokus gitu kan. Kalau ada HP Iya. banyak sendiri, jadi nggak fokus belajarnya. Tapi kalau nggak ada HP, fokus. Baik, banyak. Kalau biasa di keramaian gitu tuh suka apa sih? Belajar di mana? Keramaian. Oh, kalau lagi belajar rame-rame gitu Iya. suasananya.
Enggak, kelas ya beda. Berarti kayak mengerjakan PR kayak gitu ya contohnya. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Jadi dari permasalahan yang sedang kalian rasakan itu, jadi di sini kita akan memilih, mensepakati permasalahan mana yang paling urgent dan nanti kita akan memberikan solusi dari permasalahan itu untuk menyelesaikan supaya tidak terulang kembali terhadap yang dirasakannya. Permasalahan siapa? Gilang atau kalau nggak ini Setiap hari atau kalau nggak kasihan. iya Setiap hari kasihan. Disepakati sama teman-teman. ya ini cuma bilang setiap hari Iya. digigit Enggak kok, enggak. digigit. Tapi dia tuh juga pasrah. nangis toh biasanya. Enggak. ya tinggal Jawab aja. buang aja tinggal gigit balik aja Buang aja Ya, jidatnya. tak ikut balik. Oh, aja bahasa sama Gimana? Sama siapa? Salah aja. Axel. Gilang mah itu Iya, lagi Gilang tuh udah biasa deh. udah tahu solusinya Aja nggak sih? sebenarnya. Ya, boleh. Solusinya tinggal pindah tempat dulu. Buang ya Yunannya. ini tinggal Axel. Pindah tempat dulu. Kayaknya masih dikira-kira. Iya. ya gigit balik aja Ya tapi kayaknya itu nggak terlalu. udah sekolah. Ini aja. Asal aja. Ini aja. Axel katanya Boleh. jauh dari temen. Ya. Coba gimana? Tadi yang dikatakan oleh Mas Axel gimana tadi? Jauh sama teman-teman. Terus Kayak ngerasa jauh aja kayak ngerasa berarti dari pikiran Mas Axel gitu, sama suasana. dari suasana. Yang mempengaruhi itu apa? Dari pikiran atau apa? Apa ya? Kayak nggak tahu sih, aku nggak bisa jelas. Nggak bisa jelasin. nah kamu Mungkin dari teman-teman bisa membantu. kamu nggak nganggap si Eza sama Surya tuh temen Iya. Enggak, cuman gimana ya? Kayak ada mau lebih dekat sama mereka. Enggak. Enggak kayak Ngerasa bukan jauh. Eza sama ininya sih, lebih kepada pelajarannya. Kalau aku tuh Pelajaran. kayak ngerasa yang lain tuh jalan ke depan, aku tuh jalan ke belakang. Ibarat Ibaratkan. Terus menurut teman-teman gimana? Apakah ada solusi? belajarnya udah selesai. Masukannya gimana? juga fokus Harusnya gimana gitu Mas Axel? nggak maksudnya tuh yang jalan yang jadi itu kayak ngerasa nggak fokus atau gimana Aku maksudnya nggak tahu solusinya kayak udah banyak tapi nggak ada yang tapi kamu udah belajar terus gitu Ya coba Bapak bantu ya. Mungkin yang sedang dirasakan Maxel itu merasa tertinggal pelajarannya gitu. Mungkin itu kan bisa terjadi karena sebuah pikirannya yang harus dirubah menjadi positif gitu loh Pak. Jadi pikirannya harus bisa dirubah menjadi positif terus berpikirnya. Jadi supaya tidak tertinggal tuh kita harus semangat, optimis, pasti bisa. Jadi seperti itu. Mungkin dari teman-teman gimana, ada yang masukan lagi untuk Mas Axel? Yuk dibantu yuk. Diungkapkan apapun itu dari kesulitan belajar sama tertinggalnya belajar, berarti kan untuk memotivasi belajarnya lagi. mindsetnya kayak lebih percaya diri aja gitu loh, maksudnya kan dia juga katanya udah belajar, jadi tuh lebih ke mungkin dia tuh nggak percaya sama kemampuannya dia sendiri gitu. Nggak tahu. Terus gimana?
mungkin kelebihan belajar. Enggak sih lah. Enggak, Iya, gimana menurut Mas Gilang? Belajar sampai Terbebani gitu. iya, sampai kesel banget, stres. Jadinya kayak kepikiran terus. Ya. Pikirannya bukan belajarnya. Iya. Capek. Terlalu memaksakan. Mungkin Axel soalnya juga pernah juga yang merasakan. cerita Hah? cerita tentang itu ya itu tentang Maksudnya? kelebihan belajarnya itu. Terus pendapat Mas Axel gimana dari masukan Mungkin teman-teman? karena mindsetku aja ya, nggak pede gitu. Harus Sama kayaknya kurang healing. kurang nilai. Iya. Bentar, Saya Kita punya terlalu maksa kayaknya. terlalu maksa. Main kan juga healing. Sama kurang positif aja paling. Punya sebuah video tentang kita berpikir positif ya. Mau ditonton? Kemana kita akan pergi dan kemana kita akan sampai. Cinta kita itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu Gak tahu. Kelihatan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berpikir kita adalah faktor penentu kemana kita akan pergi dan kemana kita akan sampai. Penciptaan kita itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pikiran dulu, baru tindakan. Jadi, apapun tindakan kita selalu diawali dari apa yang kita pikirkan. Hati-hati dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita selalu negatif, masa depan akan pasti menjadi negatif. Tapi kalau kita selalu positif, masa depan pun insya Allah menjadi positif. Pikiran kita ini menjadi dua bagian. Bagian yang positif dan bagian yang negatif. Bagian yang baik dan ada bagian yang jahat. Pikiran kita ini tidak pernah berlaku kata netral. Kalau baik, ya baik saja. Kalau jahat, ya tetap jahat. Saat kita berpikir positif, maka otak bagian positif kita akan memproduksi hal-hal yang positif. Begitu juga sebaliknya. Saat Anda berpikir negatif, maka otak bagian yang negatif akan memproduksi semua hal-hal yang negatif. Anda akan menjadi bos dari pikiran Anda. Pikiran itu cuma menunggu apa yang Anda mau. Semua tergantung dari Anda. Anda adalah mandor dari semua pikiran positif maupun pikiran yang negatif. Anda memang tidak bisa menciptakan dunia, tapi Anda bisa menciptakan dunia Anda sendiri. Dan semua dunia Anda itu dimulai dari bagaimana cara Anda berpikir. Pikiran akan menjadi kata-kata, kata-kata akan menjadi tindakan, tindakan akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter, dan karakter yang akan menuntun ke takdir hidup kita. Kalau pikiran kita selalu positif, akhirnya kata-kata kita pun akan menjadi selalu positif. Kata-kata kita menjadi positif, itu yang akan menjadikan kebiasaan kita menjadi positif juga. Kebiasaan yang terus berulang-ulang akan membentuk karakter dan kepribadian yang positif. Sehingga masa depan pun insya Allah menjadi positif juga. Dalam contoh kasus, saat Anda mau tidur, Anda mengatakan, besok itu akan selalu melelahkan. Banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan. Saya nggak akan mood besok. Besok tidak akan menjadi hari saya. Besok akan menjadi hari yang sangat buruk. Pikiran negatif itu mendengar dan berkata, oke bos, siap. Mereka langsung akan memproduksi semua hal-hal yang negatif. Anda akan sangat membenci alarm pada saat alarm itu berbunyi. Langkah Anda akan sangat malas menuju kamar mandi. Anda akan sangat membenci setiap bunyi klakson di jalan. Dan Anda akan sangat membenci semua orang yang ada di sekitar Anda. Tapi di saat bersamaan, Anda pun bisa memilih hal sebaliknya. Saat Anda mau tidur, Anda berkata, besok akan menjadi hari saya. Besok saya akan selalu semangat. Semua harus saya kerjakan. Pikiran positif mendengar dan berkata, oke bos, siap. Mereka akan langsung bekerja untuk memproduksi hal-hal yang positif dalam hidupmu.
Saat mendengar alarm di pagi hari, Anda akan sangat semangat. Mandi sambil bersiul-siul, bunyi klakson mobil orang lain di pagi hari justru memacu adrenalin Anda untuk cepat sampai ke tempat kerja. Dan Anda memandang semua orang dengan sangat ceria. Tidak ada waktu untuk membenci, karena pikiran dari rumah sudah memproduksi hal-hal yang positif. Otaknya sama, tapi cara memproduksinya yang berbeda. Semua tergantung dari Anda, karena Anda adalah bosnya. Semua tergantung dari sisi mana Anda menggunakan pikiran Anda. Cara berpikir yang benar akan selalu menuntun orang untuk selalu berpikir positif dan selalu berbaik sangka serta sistematis. Cara berpikir yang salah akan menuntun orang untuk selalu berpikir dari sisi negatif dan selalu berburuk sangka. Jangan menunggu mood datang terus kita bisa semangat, tapi ciptakanlah mood yang stabil setiap harinya. Karena dunia tidak peduli dengan kondisi mood kita. Dunia kerja tidak peduli dengan kondisi mood kita. Mau kondisi mood kita baik atau tidak, dunia kerja tidak peduli dengan hal ini. Dan untuk menciptakan mood yang stabil dimulai dari bagaimana Anda mengontrol pikiran Anda menjadi semuanya positif. Tidak ada hal-hal yang positif di dunia ini didapat dari pikiran yang negatif. Namun semua hal-hal negatif tidak akan pernah masuk dalam hidup kita kalau kita selalu memproduksi hal-hal yang positif. Kalau kita mau makan mangga, berarti kita harus membeli buah mangga. Anda tidak akan bisa makan mangga kalau Anda membeli buah pepaya. Dengan kata lain, jangan berharap kehidupan yang positif bila pikiran selalu negatif. Teruslah berpikir positif setiap hari. Jangan sampai hal-hal negatif lebih menguasai pikiran Anda, karena tidak ada hal-hal positif di dunia ini diraih oleh pikiran-pikiran yang negatif. Teruslah berpikir positif setiap hari. Jangan biarkan hal negatif lebih menguasai pikiran Anda. Teruslah memproduksi hal-hal yang positif, dan insya Allah kehidupan Anda juga menjadi positif setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu. Gimana menurut teman-teman? Menurut Mas Alex gimana? Setelah menonton video ini, ada gambaran atau apa? Ada jadi solusi untuk kedepannya gitu? Pede aja ke depannya, sama santai, nggak perlu maksain. Ya, sama menghilangkan pikiran-pikiran yang negatifnya untuk terus semangat gitu. Menurut teman-teman gimana? Mas Gilang, menurut Mas Gilang gimana? Ya harus pede aja sih, harus ya pede. Mas pede, oke baik. Oke, karena waktunya sudah melebihi batas juga ya. Jadi di sini kita simpulkan, kita kuatkan solusinya bahwa pemikiran negatif itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan kita sehari-hari maupun belajar maupun apapun gitu. Jadi berusahalah dan terbiasalah untuk selalu berpikir positif ke depannya. Untuk nanti malam, besok, pagi, siang, sore, terus malam lagi kayak gitu. Kita terus berpikir positif, dilatih dari sekarang untuk terus menempuh kehidupan yang selanjutnya seperti itu. Gimana? Dapat dipahami? Sebelum selesai, sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa mensepakati lagi dari asas tadi bahwa kita akan merahasiakan dan tidak akan mensebarluaskan apa yang telah kita bicarakan di dalam kelompok ini kepada luar kelompok atau kepada orang lain, seperti itu. Dari asas BK-nya mungkin bisa ditutup dengan doa, bisa dipimpin oleh siapa? Ayo, Mas Davi. Selamat di pelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Baik,
terima kasih atas ketersediaannya mengikuti konseling kelompok ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.